Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ahwat Talks. Jadi untuk teman-teman Ahwat yang saat ini sedang menyimak video Ahwat Talks tema fikih perempuan atau fikih wanita. Nah, saat ini kita bakal membahas materi yang pastinya menjadi keresahan para perempuan ataupun para ahwat di kalangan remaja. Yang pasti kita sebagai remaja ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapin. Apalagi kita juga termasuk Gen Z, pasti banyak banget hambatan kita ketika iman yang turun dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, kenalin aku Adara Mutiara Ramadhani yang saat ini insya Allah bakal nemenin teman-teman selama kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, teman-teman, saat ini kita mengundang narasumber yang insya Allah luar biasa kerennya, insya Allah luar biasa ilmunya, cantiknya, Masya Allah. Nah, mungkin teman-teman, beliau adalah narasumber hebat kita, Kak Balkis Halisa SKM, narasumber yang Masya Allah luar biasa dan pernah punya peran penting di Rohis DKI Jakarta. Mungkin kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Kak. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, bahagia. Mungkin Kakak boleh kenalin dulu kali ya Kak. Mungkin aku baru kenal dari namanya aja mungkin. Dan untuk kesibukan Kakak hari ini atau gimana sih Kak dari perjalanan Kakak selama di Rohis DKI sampai saat ini gitu, secara singkat mungkin. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Balkis Halisa, biasa dipanggil Balkis. Dulu aku sebagai staf kerohisan di Rohis Jakarta Selatan, kemudian lanjut ke menempuh studi di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan sebenarnya di sana juga banyak masih aktif gitu ya di lembaga dakwah, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Dan sekarang kesibukannya masih aktif sebagai, bukan masih aktif sih, baru menjabat sebagai penyuluh keluarga di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Jadi perannya sebenarnya lekat banget sih sama perempuan juga kerjaan sehari-hari. Siap, luar biasa ya teman-teman. Mungkin kita bisa jadikan role model nih untuk kita semua, panutan dan motivator ya. Nah, aku dapat info nih Kak, kalau misalnya Kakak ini sebagai staf pengajar di Baitul Quran Salimah, itu gimana tuh Kak maksudnya? Kira-kira kalau untuk staf pengajar di Baitul Quran Salimah tuh ngapain aja sih Kak kalau boleh tahu? Kalau itu sebenarnya aku ngajar Quran sih, ngajar ngaji. Basically ngajar tahsin ya. Jadi ngajar tahsin itu kayak ibu-ibu di sekitar sini dan mencoba menggunakan pendekatan baru dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi kan biasanya kan kalau ngajar Quran itu fokusnya belajar teori atau mungkin kayak hafalan gitu. Nah di sini tuh aku lebih banyak memperbaiki bacaan gitu, memperbaiki makhraj kayak kalau huruf sa itu jangan mantul, kayak kalau bismillah itu jangan bismillah gitu, jangan ada mantulnya dan sebagainya gitu. Sesimpel itu aja, karena kan ibu-ibu juga bukan mereka yang punya banyak waktu dan sebagainya gitu sih. Jadi sebenarnya kalau ini bahasannya tentang fikih, ini jadi disclaimer juga ke teman-teman semua bahwa aku bukan a perfect person in that study sebenarnya, that scope. Tapi ya insya Allah bisa lah sharing sedikit banyak ke teman-teman terkait apa yang aku ketahui melalui proses belajar gue sepanjang ini. Oke, wah, berarti insya Allah jadi pahala jariah mungkin ya Kak, karena belajarnya Quran, agama gitu ya. Nah teman-teman, seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya bahwa kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih Kak tentang permasalahan yaitu hijab dan tantangan, tapi tetap istiqomah di tengah tekanan sosial. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, aku pengen deh teman-teman, kira-kira teman-teman nih pernah nggak sih berpikir kayak ada suatu ketika berusaha untuk belajar lebih taat, berusaha untuk hijrah atau mungkin istiqomah, tapi merasa kalau misalkan makin banyak cobaan yang Allah kasih, makin banyak mungkin hinaan atau cacian yang dari orang lain mungkin ya Kak ke kita, itu bikin iman kita bahkan lebih turun daripada sebelumnya. Nah, dari situ muncul pertanyaan teman-teman kita, gimana sih cara menghadapi kesulitan karena mengenakan hijab nih Kak? Apalagi karena
lingkungan sekitar nih masih belum support, belum mendukung kita berusaha untuk istiqomah. Kayak gitu sih Kak. Berarti kita mulai dari mengenakan Tantangan, hijabnya dulu ya, benar. mengenakan hijabnya dulu, baru ke istiqomahnya. Iya. Jadi pertama-tama harus kita sama-sama highlight dulu bahwa mengenakan hijab itu adalah kewajiban untuk seorang muslimah apapun kondisinya. Jadi mengenakan hijab itu bukan pilihan. Kalau sekarang kan baik digaungkan itu my body my choice gitu ya. Kayak kita harus pakai, ya terserah kita dong mau pakai apa. Tapi sebagai seorang muslim kita punya aturan, kita punya sesuatu yang Allah ciptakan sebenarnya simply karena Allah sayang sama kita gitu. Taunya dari mana Allah sayang sama kita? Dari surat yang setiap kali kita baca ketika sholat. Itu kan dari awal juga Allah udah bilangnya mengenalkan dirinya bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kalau kita artikan secara literal, dia itu tuh bukan sebatas kasih sayang, tapi itu tuh adalah kasih sayang yang luar biasa banget gitu, luar biasa besarnya. Dan saking besarnya kasih sayang yang Allah berikan, gak ada satupun hal di dunia ini yang Allah kasih kita selain karena Allah itu sayang sama kita. Bahkan kayak kita jatuh di jalan, itu bisa jadi bentuk cara Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya apapun itu. Nah, ketika kita udah punya paham akan hal itu, bahwa apapun yang Allah kasih ke kita adalah bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, bahwa apapun yang Allah kasih itu pasti bentuk kemahabaikan Allah, itu sisanya insya Allah akan berjalannya lebih lancar. Jadi ilmu yang paling pertama yang harus dimiliki seorang muslim sebenarnya adalah kita udah kenal sama Allah belum? Karena kalau kita udah kenal sama Allah, sisanya Allah nyuruh apa-apa, insya Allah sisanya gampang aja. Karena kita tahu Allah itu nggak pernah mau keburukan dari hamba. Terus setelah itu gimana? Kok kayaknya sulit istiqomah atau bahkan untuk memulai gitu, untuk melihat lingkungan sekitar kita. Nah, sebenarnya Allah itu juga udah bilang bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Jadi sebelum kita ada di dunia ini nih, Allah tuh udah bilang bahwa emang kita akan bersusah-susah. Jadi bersusah-susah itu adalah hakikatnya kita. Manusia itu pasti akan bersusah-susah gitu. Kita sebagai manusia pasti akan merasakan hal itu. Jadi kalau kita merasakan kesulitan, maka ya udah karena kamu memang manusia. Jadi kamu memang akan merasakan kesusahan. Terus kalau kemudian merasakan adanya cobaan dan sebagainya, Allah juga banyak banget mention kata-kata tentang cobaan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah bilang bahwa apakah kamu mengira telah beriman padahal kamu belum diuji. Kita banyak mendengar kisah-kisah dulu ketika orang berusaha, para sahabiah gitu, ketika mereka berusaha mengenakan hijab, ketika mereka berusaha mendirikan tauhidnya, itu tantangannya tuh berat banget. Ada yang sampai direbus, ada yang direbus, terus ada yang disiksa sebagaimana rupanya gitu. Tapi ternyata itu adalah lagi-lagi bentuk kasih sayang Allah ke kita juga gitu loh. Walaupun itu terdengar jahat banget gitu, tapi ternyata itu bentuk kasih sayang Allah ke kita karena itu tanda bahwa keimanan kita udah semakin meningkat gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mengalami ujian, sebenarnya itu perlu kita syukuri karena tandanya Allah lagi mau naikin derajat kita. Kita nggak akan mungkin bisa meminta Allah untuk mengurangi beban kita, karena ketika beban kita dinaikkan tandanya kita lagi naik level gitu. Derajat mungkin ya? Iya, naik level. Naik level benar-benar. Jadi gitu. Itu sih overall ya, bahwa yang pertama harus tahu bahwa Allah itu sayang sama kita. Jadi itu adalah apapun yang terjadi di dunia ini tuh karena Allah sayang sama kita. Terus yang kedua bahwa itu perintah Allah, dan ya memang mungkin ada ujian dalam menjalannya, tapi itu cara Allah bikin kita jadi naik level. Berarti mungkin dari kita sendiri dulu ya, bagaimana kita mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah dari situ Allah memberikan tantangan, ujian, cobaan yang memang tujuannya Allah sayang sama kita, bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan itu bikin keimanan kita lebih meningkat teman-teman. Udah yang awalnya rendah dinaikkan karena dikasih ujian sama Allah, dinaikkan lagi. Berarti mungkin seperti itu ya Kak. Dan mungkin karena hijab itu tadi yang udah Kakak mention sebagai kewajiban bukan pilihan. Artinya kalau misalkan udah bahas kewajiban, mau kita suka ataupun tidak suka itu harus kita laksanakan ya Kak. Oke, mungkin karena kita tuh kadang terlalu fokus memikirkan omongan orang ya Kak, sampai lupa bahwa ridho Allah tuh yang utama teman-teman. Kita segala bentuk upaya kita, segala bentuk
permasalahan hidup kita itu kita perlu yang namanya ridho Allah. Pernah ada statement bahwa kalau mau ridhonya Allah itu perlu ridhonya orang tua ya Kak. Mungkin yang menarik di sini teman-teman akhwat yang udah menggunakan hijab tapi ternyata masih perlu memperbaikinya, perlu menyempurnakannya dengan pakaiannya. Jadi karena hijab itu bukan sekedar penutup kepala ya Kak, tapi bagaimana kita berpakaian, dan itu menjadi salah satu tantangan kita bahwa pakaian yang dipakai ini masih membentuk tubuh tanpa sadar, atau kita merasa udah sopan tapi belum. Dan kira-kira dari situ pertanyaannya, kalau udah menggunakan hijab nih Kak, tapi masih membentuk lekuk tubuh mungkin ya Kak, itu gimana sih dalam pandangan fikih yang mungkin Kakak bisa sharing ke teman-teman kita? Oke. Dalam pandangan fikih ya, kalau lebih tertarik kayaknya sharing dalam pandangan kehidupan kita sebagai manusia gitu Siap, kali ya. boleh. Bahwa Sosial ya. kita punya learning journey biasanya bahasa. Kita tuh punya learning journey dalam proses kehidupan kita. Jadi memang manusia itu kehidupannya tuh nggak stagnan. Jadi kalau digambarkan kehidupan manusia itu nggak mungkin garis lurus, tapi bisa jadi naik terus lagi naik. Kita punya learning journey, kita punya learning proses dalam menjalankan setiap hal. Makanya dalam menuntut ilmu pun kita punya ini ya, ada satu kitab yang menarik namanya kitab Ta'rim Muta'arim. Itu kitab untuk para penuntut ilmu. Jadi kita belajar sebenarnya kalau dalam Islam menuntut ilmu tuh harus mulai dari mana sih? Jadi misal teman-teman nih masih ngerasa, oh kok kayaknya berhijabnya belum sempurna, ya nggak apa-apa, karena kita memang lagi dalam learning journey-nya kita masing-masing, dan setiap orang tuh pasti punya path-nya sendiri dalam proses belajar itu. Jadi kita nggak tahu kondisi orang lain seperti apa, dan yang paling penting adalah teman-teman sebagai seorang muslim tuh yang harus dicurigai, maksudnya yang bisa kita klarifikasi itu kan sebenarnya diri kita sendiri ya. Jadi udah lihat aja ke diri kita gitu, nggak usah ngeliat orang lain kayak ih kok dia bisa ya udah pakai hijab panjang banget dan sebagainya gitu. Lihat aja diri kita udah sampai mana, dan kita sendiri yang tahu tantangan-tantangan di luar sana. Termasuk kita ketika ngeliat orang lain ya kayak ih kok dia anak rohis tapi hijabnya masih pendek banget, so kayak kok anak rohis hijabnya gini-gini dan sebagainya gitu. Terasa kita juga karena kita nggak tahu struggle apa yang mereka lalui untuk akhirnya bisa mengenakan hijab tersebut gitu. Jadi nggak apa-apa banget kita punya learning journey masing-masing, kita punya learning proses masing-masing. Kita akan menuju ke satu titik itu, insya Allah selama kita menyertakan Allah dalam setiap proses perjalanan kita, nanti Allah juga yang akan bimbing kita untuk menuju ke tujuan akhir kita. Kan tujuan akhir kita udah jelas pasti biar Allah makin sayang sama kita ya. Jadi pastikan ada Allah yang selalu kita sekarang dengan pakai hijab. Kalau misalnya ngerasa kayak masih kurang menutup nih, tapi kayak aku juga gak pede kalau misalnya aku harus panjangin jauh dan sebagainya, minta doa sama Allah. Jadi doa itu sebenarnya bukan cuma ketika kita kesulitan atau ketika apa, sesimpel kita minta Allah kasih hidayah buat bisa memakai hijab yang lebih syar'i, atau bahkan sesimpel biar Allah kasih keselamatan dalam perjalanan dari rumah ke sekolah. Itu juga sesuatu yang bisa kita panjatkan ke Allah. Berarti mungkin Kak, gimana sih? Ini mungkin bukan pertanyaan yang ada di ini ya Kak. Cuman saya penasaran, kira-kira Kakak sendiri kan pernah ada di posisi ketika Kakak mulai berhijrah menggunakan kerudung, pakaian yang lebih baik mungkin, tapi tetap dalam fashion yang modis. Karena memang sekarang kan udah Gen Z menggunakan pakaian yang lebih modern mungkin ya Kak. Nah itu gimana tuh Kak biar tetap syar'i maksudnya, tapi tetap modis? Sebenarnya kalau biar tetap syar'i ya ikutin aja apa yang Allah perintahkan gitu ya. Karena Allah perintahkan untuk menjulurkan hidup sampai menutup dada, terus nggak boleh menutup tubuh dan sebagainya, itu dilakukan aja. Terus sisanya kalau misalnya teman-teman pengen lebih modis, dilihat lagi tujuan berhijabnya apa sih? Jadi niat awal berhijabnya apa? Dan kalau misalnya kita pengen terlihat modis, harus diluruskan juga tuh, jangan sampai niatnya biar bisa mengikat seseorang misalnya, atau jangan sampai niatnya biar bisa terlihat gimana ya. Tapi niatnya adalah ya karena kita pengen mensyukuri tubuh yang udah Allah kasih, kita Allah kasih. Dan sebagai seorang muslim kan sebenarnya kita juga role model bagi orang lain gitu ya. Orang-orang tuh pasti somehow akan menjudge seseorang dengan hijabnya gitu. Kita kalau udah berhijab tuh orang akan lihatnya, yang disalahin tuh muslimahnya gitu. Ih muslimah, kalau ini pasti gini, muslimah.
gue lihat tuh ibu-ibu tuh kayak ada mbak-mbak hijabnya panjang tapi begini-begini gitu. Ya pasti yang dinilai itu. Kenapa jadi ngomong itu ya? Ini adalah intinya adalah ya kalau ngomongin tetap modis banyak ya lihat influencer yang iya dia hijabnya panjang dan tetap modis. Maksudnya kita juga perlu melihat kiblat yang benar gitu loh. Jangan sampai mau main modis tapi kayak ngelihatnya orang-orang yang gak berhijab jadinya kayak iya nutup sih, tapi karena nirunya Korean style gitu, ada yang hijab tapi ininya kayak pakai cardigan, apa sih cardigannya, overall gitu lah di luar yang ngebentuk dan sebagainya, kan itu jadi salah. Jadi kiblatnya nih juga harus benar nih ngelihatnya ke siapa, dan kalau mau terlihat cantik juga harus benar nih kita meniatkan itu untuk siapa. Niatnya perlu diperbaiki mungkin ya Kak. Iya, tapi kan dalam artian kemudian nggak boleh gitu ya. Untuk siapa dan kita berkiblatnya ke siapa. Mungkin teman-teman untuk mempersingkat waktu mungkin ya, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Ini terkait dengan interaksi ataupun cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin di sini dalam artian ikhwan Kak, kita akan membahas bagaimana kita sebagai akhwat, sebagai perempuan berinteraksi dengan ikhwan. Nah, karena terkadang hal-hal kecil dalam pergaulan itu kelihatannya biasa aja atau kita anggap sepele, tapi bahkan itu bisa berdampak besar terhadap pandangan orang lain, kemudian bagaimana kita berperilaku. Nah, dari situ kita kan sebagai makhluk sosial pernah ikut kemungkinan komunitas, organisasi, yang pasti gak semua organisasi ini mengkhususkan akhwat atau perempuan saja, tapi terkadang ada loh Kak organisasi yang mayoritas laki-laki atau ikhwan. Nah mungkin aku sharing-sharing kali ya Kak. Aku pernah ikut organisasi yang mayoritas laki-laki. Nah gimana tuh Kak biar kita tetap berinteraksi tapi dalam artian tetap mengikuti syariat Islam. Oke. Nah ngomongin interaksi nih ya, yang pertama harus di-highlight hukum muamalah. Dalam Islam itu boleh ya, muamalah itu bukan cuma masalah jual beli, tapi interaksi kita dengan laki-laki, interaksi kita dengan orang lain itu juga masuk hukum muamalah. Jadi hukum asalnya boleh. Terus bagaimana batasan-batasannya? Itu nggak ada yang, sebenarnya ada ya batasan takut kayak oke nggak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Cuma kalau dalam kehidupan sehari-hari kan itu sangat halus ya. Kadang kita misalnya ngobrol berdua sama laki-laki, ini boleh misalnya kita ngobrol bareng kayak kan itu gak diatur ya, maksudnya ya udah, apalagi kalau misalnya kondisinya ngobrolnya lagi rapat nih orang rame, terus kita ngobrol berdua sama Iman di sebelah kita, itu kan gak ada yang ngatur ya boleh atau enggaknya nih. Nah kuncinya adalah yang pertama kita harus ingat, jadi kalau di Al-Baqarah yang ngebahas tentang ketika manusia turun ke muka bumi, itu Allah tuh nurunin manusia ke muka bumi bukan cuma Adam dan Hawa doang, tapi iblisnya juga ikut turun. Dan tau gak apa yang iblis bilang ketika Allah menghukum iblis? Sebelum kesannya, iblis itu sebenarnya awalnya dia orang yang sangat tunduk sama Allah gitu ya. Terus karena gak mau sujud sama Adam, akhirnya diturunkanlah ke bumi gitu. Terus di saat itu ketika iblis diturunkan dari bumi, iblis itu udah bilang bahwa aku akan bahasanya itu kalima agwaitani la aku dan ma'ahum siratan mustaqim gitu kan. Aku akan kayak pokoknya mencoba segala cara untuk menjauhkan manusia dari jalan yang lurus. Jadi ketika kita turun ke bumi, iblis itu udah ikut turun bersama dengan kita agar kita gak baik-baik aja pokoknya iblis tuh mau ada sebaik-baiknya orang di neraka, karena iblis tuh gak suka banget dia dihukum gara-gara Adam gitu kan, gara-gara Nabi Adam. Itu yang harus di-highlight adalah bahwa kita sejak turun ke bumi kita udah punya musuh, yang musuhnya itu mencoba segala cara agar kita tergelincir. Nah apa hubungannya sama interaksi? Nah interaksi ini lekat banget sama bisikan-bisikan yang iblis ini lah. Jadi iblis ini seorang, cuma iblis ini punya rombongan. Dia punya rombongan baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Dan yang di golongan manusia itu bisikannya halus banget.
karena dia bisa membisikkan ke pembuluh darah manusia pada dasarnya. Jadi kayak bisikannya itu seolah-olah dari diri kita sendiri, dan itu halus banget cara iblis itu ngomong ke kita. Cara iblis itu bilang jangan apa kok, udah lanjut aja gitu. Nah itu yang perlu ditanamkan, bahwa kita punya musuh, dan musuhnya itu sejago itu ngebisikan kita. Jadi iblis tuh nggak bakal nyuruh kayak udah pegang aja tangan cowoknya gitu, tapi iblis bakal nyuruhnya tuh pelan-pelan gitu, kayak apa-apa udah ngobrol doang, apa salahnya sih gitu. Gitu sih, iblis tuh sepelan-pelan itu. Bukan iblis nih, tentaranya iblis lagi ya kan, sepelan-pelan itu. Nah gimana caranya biar bisikan setan itu nggak terdengar sama kita? Caranya adalah dengan kita banyak-banyak mengingat Allah. Dengan kita banyak-banyak mengingat Allah, itu bisikan iblis tuh akan, bisikan setan itu akan makin lama tidak terdengar. Tapi kan kita manusia, mungkin ada tuturnya, makanya kita juga butuh adanya lingkaran. Kita butuh ada teman-teman yang bisa membantu kita untuk mengingatkan. Nah, sebagai seorang insan, sebagai hambanya Allah, sebenarnya Allah juga sudah menciptakan kita bersama dengan hati. Dan hati kita punya semacam sensor gitu, kayak yang kalau kita udah kelewat batas, hatinya ini akan bunyi gitu, bip bip bip, nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya hatinya nggak dipakai buat mengingat Allah, sensornya lama-lama akan mati. Makanya tadi penting banget untuk mengingat Allah, biar kita punya sensor nih sejauh apa kita boleh berinteraksi dan bermuamalah dengan laki-laki. Jadi memang nggak ada kayak, maksudnya ada sih, tapi aku nggak akan jawab dengan kamu nggak boleh nggak boleh sih, nggak boleh deh. Tapi kita punya sensor masing-masing, dan kan udah dibilang ya, dosa itu adalah sesuatu yang akan membuat kita cemas, sesuatu yang bikin kita nggak enak, itu artinya dosa. Tapi kalau misalnya hati kita nggak dipakai untuk mengingat Allah, nah tadi alarmnya tuh mati, sensornya itu nggak akan nyala untuk mengingatkan kita kalau ini udah kejauhan nih gitu. Nah, in case sensornya mati, maka kita juga butuh teman yang bisa jadi semacam lampu merah atau semacam ya sensor buat diri kita. Makanya kita perlu ada, kenapa Rasulullah nyuruh kita berteman dengan orang salih, karena kita butuh itu, kita butuh orang-orang salih yang bisa mengingatkan kita biar nantinya ujungnya bisa sama-sama menuju surga dan bisa sama-sama meraih cintanya Allah bareng-bareng. Gitu. Jadi kalau ngomongin interaksi nggak ada panduannya, silahkan bisa dipelajari ilmunya. Tapi karena waktunya singkat, intinya adalah hati kita yang harus diatur biar sensornya nyala terus nih ketika berinteraksi dengan lawan jenis utamanya. Ketika bermuamalah, nggak cuma bermuamalah itu sebenarnya nggak cuma interaksi sih. Apa ya banyak lah, kita jual beli, kita belajar dan sebagainya kan juga ada. Mungkin dari kita sendiri kali ya Kak, hati, kemudian bagaimana kita mengingat Allah, lingkaran pertemanannya itu harus diperhatikan teman-teman untuk mencapai tujuan dan akhir yang baik. Nah, Masya Allah, semoga itu bisa menjadi pengingat atau inspirasi buat kita semua untuk bisa saling menjaga teman satu sama lain agar bisa bareng-bareng di jalan yang lurus ya teman-teman. Nah, tadi udah bahas gimana sih cara kita membatasi diri dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Tapi nih Kak, ada kan misal orang yang memang udah berusaha untuk gak membatasi diri. Istilahnya ada loh orang-orang yang gak mau bergaul dengan lawan jenis. Terus bener-bener yang memang mohon maaf mungkin udah yang agamis banget, tapi orang lain tuh menganggap itu suatu sok suci, lebay dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa itu antisosial. Padahal kan mungkin untuk dalam hal lain kita berinteraksi masih boleh ya Kak, cuman memang harus diperhatikan batasan-batasan yang harus sesuai dengan agama. Nah, kira-kira gimana cara kita seperti itu Kak? Kalau misalnya ada yang benar-benar gak mau bergaul dengan lawan jenis, bahkan sudah dididik yang dia sadar, tapi malah dikira suci, lebay dan sebagainya. Kalau itu case jadi orang lain, sebenarnya kita nggak bisa ngejudge apa-apa ya, karena yang bisa kita refleksikan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau itu kejadian dari orang lain, ya nggak usah dijudge, karena kita nggak tahu apa yang membuat dia sampai ada ke titik itu. Terus, dan hakikat dari agama itu sendiri sih, kan kita sering dengar ya bahwa ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Artinya apa-apa yang keluar dari agama, dalil-dalil, hadis-hadis dan sebagainya, itu sebenarnya nasihat buat diri sendiri, bukan untuk menunjuk-nunjuk orang lain. Kayak misalnya nih kita tahu bahwa
ada hadis, bukan hadis ini pepatah ya, setelah ilmu sampai ke negeri Cina. Terus ada orang yang bahkan ngekos kuliah di luar Jakarta aja nggak mau karena dia nggak mau ngekos. Terus kita bilang nggak boleh tahu tentang ilmu ke negeri Cina. Sebenarnya bukan itu fungsinya, itu fungsinya buat kita justru biar kita mau mengembangkan diri. Jadi bukan untuk nunjuk-nunjuk orang bahwa nggak boleh kayak gitu tahu, tapi justru ke kitanya, nasihat buat kita. Nah kalau ini justru kejadiannya di teman-teman gitu, teman-teman udah berusaha mau membatasi diri, teman-teman udah berusaha untuk pokoknya menjadi muslimah terbaik lah gitu intinya. Tapi kalau terus ada yang ngecap soal itu dan sebagainya, mungkin kalau misalnya itu sudah sangat mengganggu, yang bisa dilakukan adalah ngelurusin lagi niatnya ya. Kita berpakaian untuk kita melakukan hal itu untuk siapa. Dan ketika manusia nggak suka itu, apakah itu akan berpengaruh terhadap diri kita? Dan kalau misalnya kita mengubah itu, apakah siapa yang akan menjadi puas gitu? Apakah kita melakukan itu demi kepuasan orang lain atau justru emang kayaknya diriku butuh deh untuk melakukan hal itu biar bisa lebih lancar berkomunikasi dan sebagainya. Itu sih paling. Siap. Itu mungkin jadi serba salah ya dari teman-teman yang udah berusaha lebih baik tapi malah pandangan dan perspektif orang lain itu malah bikin kita down. Nah, insyaallah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin Kak untuk mempersingkat waktu ya. Kita masuk ke segmen ketiga, teman-teman. Ini adalah sebagai kodrat wanita itu mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan haid ya. Nah segmen ketiga ini mengambil judul itu haid bukan libur rohani tapi tetap dekat tetap ibadah. Di segmen ini cukup menjadi pengingat kita bahwa haid itu bukan suatu hambatan kita untuk berhenti ibadah ataupun dekat dengan Allah, tapi itu menjadi pengingat bahwa sebagai wanita diberikan kodrat untuk menstruasi, tapi kita tetap mengusahakan mendapat pahala-pahala dan mengerjakan perintah yang memang masih bisa kita kerjakan selama masa haid. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami kejadian ini, yaitu keluar darah haid lebih dari 15 hari. Mungkin teman-teman ada yang mungkin masih familiar, tapi ada yang masih kurang paham nih Kak. Kalau seperti itu jatuhnya haid atau udah masuk istihadah nih. Mungkin teman-teman tahunya istihadah kan seperti penyakit ya Kak setelah haid. Nah, kira-kira dari pandangan Kak Balkis ini seperti apa? Oke, sebelum aku menjawab pertanyaan itu aku mau disclaimer dulu bahwa bagi perempuan, bagi muslimah, mengetahui hukum haid dan nifas itu hukumnya wajib ya. Termasuk kita belajar fikih sholat, fikih haid itu adalah fikih darah ya. Fikih darah itu tuh wajib bagi perempuan. Dan kalau misalnya dosen atau takutnya, ya pokoknya intinya itu wajib ya bagi perempuan untuk dipelajari. Jadi karena di sini kita bahas sedikit, penting bagi teman-teman untuk mencoba mencari ilmu lain yang bikin kita belajar fikih haid karena dia hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan fardu kifayah, tapi wajib. Semua muslimah harus belajar kalau misalnya dia udah pernah haid. Dan tadi pertanyaannya kalau misalnya lebih dari 15 hari apakah dihitung sebagai haid? Kita bahas dari durasi. Durasi haid itu minimal sehari semalam 24 jam dan maksimalnya adalah 15 hari. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 15 hari dia dihitung sebagai istihadah. Dan ketika kita mulai haid sendiri, kita punya kebiasaan tiap bulan ya. Setiap bulan kita akan haid seperti apa, tapi pokoknya kalau lebih dari 15 hari dia udah dihitung sebagai istihadah dan kewajiban untuk beribadahnya udah kembali. Berarti walaupun memang masih keluar darahnya ya Kak, tapi udah lebih dari 15 hari itu masih udah masuk ke istihadah. Kita tetap menjalankan sholat sebagaimana mestinya. Baik, teman-teman, mungkin itu yang tadi Kak Balkis katakan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada posisi di mana haid tapi lebih dari 15 bahkan itu hitungan lebih dari 2 minggu, mungkin tetap menjalankan ibadah dan lebih baiknya mungkin dikonsultasikan ke dokter kali ya Kak, karena itu sudah nggak wajar hitungannya untuk dalam durasi haidnya. Nah dari mungkin ini masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, kalau haid dan istihadah itu beda, mungkin dari
sisi hukum ibadahnya ini mungkin tadi sudah kakak jelaskan ya kak, boleh lebih merinci kan? Oke. Jadi kalau ketika kita haid kan yang jelas kita nggak boleh sholat sama puasa ya, dua hal yang umum, sama berdiam diri di masjid. Itu tiga hal yang nggak boleh dilakukan ketika kita lagi haid. Sama berihram juga nggak boleh. Nah, kalau misalnya ketika istihadah, maka seluruh kewajiban itu udah kembali, udah boleh sholat, udah boleh puasa. Cuma ketika tiap mau sholat itu ada perbedaan tata cara taharah atau bersuci yang dilakukan ketika mau sholat. Jadi kalau misalnya udah suci biasa kan ya udah wudu terus sholat. Nah kalau ketika istihadah yang perlu dilakukan adalah ada tahap-tahapnya. Yang pertama, wudunya nggak boleh buat lebih dari satu sholat. Karena kalau kita lagi suci biasa kan wudunya boleh maksimal 3 sholat tuh dipakai. Kalau istihadah tiap kita mau sholat harus wudu lagi. Dan wudunya bukan sebatas wudu, tapi ada tahapannya. Pertama, jadi kita harus membersihkan lubang kemaluan atau biasanya disebutnya dengan farji. Harus dibersihkan farjinya itu dari sisa-sisa darah. Karena kan kalau istihadah biasanya memang masih keluar gitu ya. Terus setelah itu farjinya bisa dibalut dengan, mungkin kita biasa pakai pembalut atau mungkin disumpal dengan kain gitu, biar darahnya nggak keluar. Baru habis itu wudu dan melaksanakan sholat. Dan itu diulang setiap kali mau sholat. Jadi darahnya harus selalu dibersihkan setiap kita mau sholat dan dibalut, ditutup gitu. Berarti pastikan setiap mau sholat tuh benar-benar nggak ada darah yang keluar. Ya ada yang keluar nggak apa-apa, tapi udah dibersihin kita tadi. coba Udah dibersihin awal. Oke, siap. Teman-teman, ini juga salah satu masalah atau struggle yang mungkin dari sebagian teman-teman, kalau misalkan setelah selesai haid itu tantangannya ada yang malas, mungkin malas untuk mandi wajib kak, ditunda-tunda, atau malah ibadahnya tuh semakin turun. Jadi mana tadi yang saya sudah bilang, kalau misalkan seharusnya nih, misalkan di hari ke-8 mereka harusnya sudah mandi wajib, tapi karena malas dan merasa udahlah nanti aja, jadi keseling 1 hari setelahnya mereka baru mandi wajib. Nah itu kira-kira gimana tuh kak? Oke, jadi kita kan punya kebiasaan haid kita ya. Nah itu tuh bisa di-track. Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk nge-track haid. Nah dengan kebiasaan haid ini, ketika mendekati hari bersih, misalnya kita biasa haid 7 hari, maka di hari ke-6 itu kita wajib ngecek farji tadi, kemaluan kita, dengan menggunakan kapas atau tisu atau kain, pokoknya apapun yang warnanya putih bersih, di setiap bangun tidur, setiap mau tidur, sama setiap masuk waktu sholat. Itu harus dicek. Jadi kan ada ya, kalau dulu tuh suka bilang kalau udah haid tuh tunggu dulu 3 waktu sholat masih keluar atau enggak, atau ada sebagainya. Jadi sebenarnya caranya itu di tiap waktu-waktu tadi harus kita cek apakah sudah putih bersih atau belum. Karena kan ajarannya dari Bunda Aisyah juga, pokoknya jangan suci dulu sampai kainnya itu berwarna putih bersih. Nah kalau udah dicek itu, dikatakan bersih itu ada 3 syarat. Yang pertama kering, jadi bisa jadi nggak ada cairan apapun di kapas atau apapun yang warna putih tadi. Yang kedua ada cairan bening, atau yang ketiga ada cairan putih bersih. Jadi warnanya kayak warna putih telur gitu. Nah itu udah dihitung sebagai tanda bersih haid. Jadi jangan ditunggu sampai misalnya jangan ditunggu sampai benar-benar putihan gitu, karena sebenarnya kalau bisa ada putihan dan dia warna bening ataupun putih bersih itu udah diwajibkan sebagai tanda bersih. Dan ketika kita udah melihat itu bersih dan itu sesuai dengan budaya haid kita, kebiasaan haid kita, maka itu udah harus mandi, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, berarti itulah yang paling kita utamakan adalah konsistensi kak ya, bagaimana kita mungkin mempelajari lebih dalam terkait dengan fikih-fikih wanita yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, mungkin balik lagi ke rutinitas ibadah kita, yang penting tetap dekat, tetap usaha, dan tetap semangat kita sebagai akhwat, sebagai muslimah dalam mempelajari fikih-fikih wanita yang pasti penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, alhamdulillah
Kak Balkis, terima kasih banyak. Kita saat ini sudah selesai dalam sesi Akhwat Talks yang membahas tentang fikih-fikih wanita. Tadi lumayan padat dan cukup interaktif kali ya Kak pembahasan kita hari ini, dari hijab, kemudian tadi berseling dengan haid dan istihadah. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita sebagai seorang muslimah, kita sebagai seorang akhwat perlu diperhatikan lagi bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita bersikap, dan itu menjadi pandangan orang lain terhadap mungkin agama kita, atau kita juga bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, mulai dari sholatnya, kemudian ibadahnya lebih rajin lagi kali ya kan. Jadi akhwat yang bukan cuma paham syariat, tapi juga tahu cara ngejalaninnya di kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak, syukran jazakillahu khair untuk Kak Balkis yang sudah menemani hari ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk share episode ini ke teman-teman akhwat yang lain supaya kita bisa mendapatkan insight yang baik dan bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Rohis DKI Jakarta dan Instagram Rohis Jakarta Utara. Kemudian pastikan tetap stay tune di YouTube Rohis DKI Jakarta untuk menantikan episode-episode selanjutnya. Dari aku ada Mutiara Ramadhani. Mungkin Kak Balkis ingin menyapa? Iya, dari aku Balkis Halifah. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.